Hai guys, welcome back to Isgar Isi Garasi with me, Jesslyn Mokhtar. Nah hari ini garasinya bisa dibilang salah satu garasi yang paling besar di Isgar sejauh ini guys. Keren banget dan isinya nggak cuma mobil-mobil yang biasa, tapi koleksinya adalah mobil-mobil klasik. Banyak banget. Dan buat kalian para pecinta mobil klasik pasti udah nggak asing dengan yang namanya Kak Laurens Setiodiningrat, putra dari Om Hartawan atau Hauke Setiodiningrat. Beliau adalah seorang pionir ya, bisa dikatakan pionir dalam dunia permobilan klasik guys. Karena pas dulu-dulu tuh dia salah satu yang memulai mengoleksi mobil klasik dulu. Ayo kita langsung ketemu dengan ownernya, lihat koleksinya, let's go! Halo Kak Laurens, Sasha Pleasure kita bisa datengin ini galeri yang luar biasa, keren banget. Dari depan udah ada tadi jejeran mobil yang keren-keren klasik-klasik. Tapi sempet kaget sih, tadi di dalamnya ada manekinnya, bikin kaget. Iya, biasanya buat display kalau pameran. Oh, ini keren-keren banget sih aku akuin ini. Thank you. Mirip kalau di Malang itu ada Museum Angkut ya? Museum Angkut. Iya. Tapi ini kayaknya lebih banyak ya mobilnya, lebih keren-keren juga ya. Mungkin kalau dari jumlah sebetulnya enggak, cuman kita bukan seperti museum ya, kita lebih ke private gallery sebetulnya. Private gallery. Yes. Gimana sih awal mula hobi Kak Laurens untuk menerjun ke mobil klasik ya? ini? Oke, jadi sebetulnya dari awalnya dari bokap ya. Jadi bokap itu dulunya kuliah di Australia, sempat magang juga di beberapa bengkel, kalau nggak salah bengkel Nissan zaman dulu tuh. Jadi dia oprek-oprek, jadi mulai hobi tuh, mulai ada passionnya ke restorasi mobil. Nah begitu setelah lulus pulang ke Indonesia, dia ngeliat kok banyak banget mobil-mobil klasik yang terlantar atau belum dijamah lah istilahnya sebagai besi tua kan. Jadi bokap mulai deh yang namanya beli satu, nggak dihitung sampai kira-kira total ada 200 unit tuh mobilnya. 200 unit. Nah cuman kan orang-orang pada bilang nih orang gila banget nih, ngapain beli mobil busuk sampai 200 unit gitu kan. Mulai deh dia cari teman yang bisa diracunin istilahnya. Diracunin dengan mobil-mobil klasik ini. Mereka diracunin supaya bisa ikut satu hobi juga ngerestorasi mobil-mobil klasik yang ada di Indonesia ya. Nah awal-awalnya tahun 79 itu pas beliau pulang itu kan mobil-mobil yang tahun 50-an bisa dibilang mobil yang termasuk muda lah. Jadi mobil-mobil yang dikoleksi itu yang pada saat itu adalah mobil-mobil yang bisa dibilang pre-war. Apa yang kita lihat sekarang ini, satu deret pre-war. Oh. Pre-war, jadi sebelum perang. Sebelum perang kan. Oh, jadi mobil-mobil yang bisa dibilang dari tahun 30-an, 20-an. Nah, itu yang mulai dibilang mobil klasik pada saat itu ya. Nah, karena masih banyak, ya udah mulai deh satu-satu dibetul-betulin, direstorasi. Nah, di saat bersamaan juga tahun 79 tuh PPMKI terbentuk. PPMKI adalah Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, di mana itu isinya orang-orang penggemar mobil-mobil klasik yang punya satu hobi, dilampiasin istilahnya diwadahin di PPMKI untuk bikin acara untuk touring. Jadi karena mobil-mobil klasik ini bukan hanya untuk direstorasi dan dipajang loh. Iya, dipakai juga dong. Kita pakai juga gitu loh. Kita pakai kalau rusak di jalan, kita betulin gitu loh. Jadi ada keseruannya tuh di situ sebetulnya. Seni dari mobil kuno itu salah satunya tuh merestorasi dan merawatnya juga sih. Karena kalau bisa dibilang, kita nggak mau dibilang kolektor, karena yang namanya kolektor tuh orang punya duit bisa beli gitu kan, udah jadi mobilnya tinggal pakai. Kalau kita nggak, kita bangun dari nol. Jadi mobil-mobil yang dilihat di galeri ini itu adalah hasil restorasi semua. Kalau bukan kolektor apa dong istilahnya? Restorer. Keren-keren. Nah, ini di sini berapa sih total jumlah mobil? Kalau sekarang tadinya awalnya 200, sekarang sekitar kalau jumlahnya yang di sini mungkin 90 sampai 100 lah. Sisanya di mana? Sisanya masih ada 30 lagi mobil-mobil yang belum direstorasi. Belum direstorasi. Terus jadi, sisanya? Udah cuma 130. Yang sisanya kan udah dijual-jualin, ditukar-tukarin. Jadi gini, kalau zaman dulu kita nggak terlalu banyak pilihan ya. Kita beli semua mobil yang menurut kita layak dikoleksi. Cuman dengan seiring berjalannya waktu, kita juga istilahnya memilah-milah lah yang mana yang lebih patut dikoleksi, yang lebih collectible item. Jadi kita biasanya kita barter, kita tuker-tukeran. Makanya dari segi quantity mungkin lebih sedikit, tapi dari segi quality-nya jauh lebih bagus. Jadi dipilih karena
sebenarnya restorasi dan membetulkan mobil ini juga makan waktu, makan Betul, biaya. betul. Jadi yang worth untuk di ini aja ya. Iya, dan kita semaksimal mungkin paling 1 tahun kita bisa restorasi 3 mobil itu udah bagus banget. 1 tahun 3 mobil. Oh, lumayan. Terhalangnya sebetulnya gini, kalau tahun 80-an pas bokap mulai restorasi, kalau kita mau beli spare part, beli macam-macam kan kita mesti zaman sekarang kita bisa email-emailan atau beli di eBay kan. Iya. Kalau zaman dulu tuh kita mesti kayak surat menyurat. Sama, Jadi kita iya. terima katalog dulu, kirim uangnya baru dikirim barangnya. Itu Bisa pun kadang-kadang bertahun-tahun. belum tentu barangnya benar. Kadang-kadang salah beli, nunggu Iya. lagi. Nah, yang kedua biasanya lebih ke SDM-nya karena nggak semua orang Indonesia yang restorasi itu juga nggak paham betul gitu loh yang namanya bentuk lekukan bodinya seperti apa, cara kerjanya gimana gitu. Oke. Jadi kita butuh waktu. Jadi yang direstorasi biasanya mostly itu mesin atau apa aja sih? Jadi gini, kalau kita konsep pakemnya restorasi kita semuanya dikembalikan ke orisinil. Dari segi mesin kita berusaha sebisa mungkin parts yang digunakan tuh memang yang sesuai dengan dipakai di mobilnya ya di awalnya gitu. Kita nggak pernah ganti mesin. Body pun juga kita kembalikan semua ke original. Tapi kadang kan setahu aku ya ada orang yang suka pakai mobil klasik, mau misalnya bodinya persis, tapi masih mau dipakai daily, terus mereka request aku mau mesinnya gini gitu. Nah, kalau itu lebih ke resto mod orang-orang kan biasa bilangnya. Resto mod, restoration, Iya. modification Nah, gitu kalau ya. kita nggak ke situ soalnya. Oke. Kita ya udah memang mobilnya nggak enak dipakai karena kondisinya seperti ini pada zamannya, ya udah kita biarkan seperti itu gitu loh. Untuk dipajang Yes. gitu. Tapi juga contoh nih yang ada di depan kita nih mobil kan keluaran tahun 1908. Ini lucu banget. Ini mobil Prancis, Laurent de Tric, dan zaman dulu Bugatti Ya. turut mendesain mobil ini. Waktu itu dia masih jadi apprentice lah, jadi masih muda Masuk banget. akal, Jadi karena untuk depannya dari ini segi desain. desainnya Bugatti Yes, kan grillnya yes, ya. yes. Masuk akal. Jadi Bugatti yang desain. Nah, yang saya bilang itu apa? Contoh nih lampu-lampunya ini semua zaman dulu pakai karbit. Jadi kita mesti kasih ada sumbunya, kita nyalain manual. Nah, cuman kalau zaman sekarang kalau kita mau pakai enak di kondisi sekarang ini ya kita pakai lampu bolam biasa. Itu kan lebih kayak practicality ya. Benar, Jadi lebih gampang pakainya. Gitu. Ini lucu banget sih guys, kayak kereta kuda di Yes. belakang. Ini tahun berapa sih? 1908. Wah, Jadi kalau kita lihat zaman dulu tuh mereka udah mikirin banget yang namanya kayak kita kalau di mobil baru ada water temperature gauge-nya Yeah. di dalam speedometer. Kalau zaman dulu tuh enggak. Jadi di sini untuk mengukur temperatur air. Jadi lihat kayak ini. kita ngeliat dari dalam. Di sini tuh kayak modelnya kayak Oh, termometer. dari dalam kelihatan. Iya, jadi kayak termometer badan dulu yang pakai merkuri. Iya. Sama aja. Jadi kita ngeliat temperatur mesin udah naik belum. Lucu banget. Emang di dalam sini nggak ada. Masuknya masih dari sebelah sini, cuma satu sisi doang. Jadi Oh, kalau ini mobil juga zaman udah dulu tuh ada. biasanya ini kan 1908 ya. Iya. Jadi yang lebih elemen yang lebih ditunjukkan tuh lebih ke kuningan, bahan-bahan brass Iya. sama paku-paku keling biasanya. Tapi mewah banget sih. Jadi zaman dulu kebuka semua, ke expose, nggak ada yang namanya wiper, nggak ada electric starter. Jadi pakainya contoh nih yang depan kalau kita mau nyalain mesinnya kita mesti puter. Untuk muter ke asnya langsung. Jadi kita gini terus kita puter, diputer untuk nyalain mesinnya. Oh gitu. Gitu. Lucu sih. Dari segi keamanan juga sebetulnya ya safety-nya zaman dulu ya belum Nggak dipikirkan seberapa karena ya, kan bener. memang tahun segitu kan mobil juga jarang ya. Jadi rem aja ini cuma ada rem belakang doang, depannya nggak ada remnya. Ini kalau Jaslyn lihat bannya beda banget sama ban-ban mobil zaman sekarang Betul, nih. Bedanya. karena dari segi ukuran juga ya. Karena zaman dulu tuh biasanya mereka bukan, kan kalau sekarang ada klasifikasinya SUV, mobil sedan. Kalau zaman dulu tuh gede-gede, tahun sampai tahun 20-an tuh mobil tuh rata-rata tinggi. Tinggi, mereka nggak mikirin gravitasi ininya lah. Jadi memang tinggi banget. Nah, peleknya sendiri juga rata-rata ada yang kayu, ada yang casting kayak gini. Nah, kalau yang kayu atau yang jari-jari disebutnya sesuatu elemen yang susah dicari di Indonesia ya. Kadang-kadang kita dapat mobil ini udah diganti dengan pelek modern dan lain-lain. Sebetulnya ada cerita lucu. Jadi waktu bokap itu lagi di daerah Manado kalau nggak salah. Nah, bokap tuh ngeliat kok banyak becak motor, bentor tuh jalan-jalan pakai pelek-pelek jari-jari kayak mobil-mobil klasik ini gitu Yang loh. kayu Yang itu ya. harusnya buat mobil klasik. Nah, bokap punya ide. Di sana waktu tahun 90-an gitu bokap dapat ya udah bokap borongin pelek-pelek Suzuki Carry itu yang pelek kaleng. Iya. Jadi becak motornya disuruh ngantri. Suruh ngantri, bannya ditukerin satu-satu. Kita ambil peleknya. Mereka dikasih ban pelek baru dengan ban baru. Ya otomatis mereka pasti seneng lah ya. Iya, happy banget dong. Happy banget, tapi kita juga happy karena kita Iya, bisa dapet- dapetin barang-barang seperti itu Iya. gitu loh, yang susah dicari gitu Terus loh. diapain tuh bannya sekarang? Peleknya kita ada yang beberapa yang Pasang dipakai di sini. mobil ini Wah. gitu loh.
Jadi win-win guys. Iya, istilahnya ya sesuai dengan aplikasinya lah. Iya. Kita aplikasikan kembali ke mobil-mobilnya ini. Oke, kita mau lihat-lihat mobil lain nih selain ini. Karena masih banyak banget, daripada lihat yang ini terus, ini masih banyak banget. Oke. Nah itu aku lihat di sana ada sederetan mobil Chevrolet Chevy yang mirip-mirip Magico Hibinio guys. Ini kenapa kok kembar-kembar semua nih? Jadi karena kan kita kembali lagi karena PPMKI sering ngadain touring-touring, kita menyiapkan mobil-mobil yang benar-benar bisa dibilang ready untuk touring ya, untuk jalan. Mobil-mobil ini adalah salah satu contoh yang reliable. Jadi kita istilahnya penggira mobil Amerika lah. Karena kalau dibandingin sama mobil Eropa, kalau dari segi apa ya, ketangguhan, kenyamanan buat touring jauh tuh mobil Amerika jauh lebih enak. Jadi ini masih in good condition semua ya? Semuanya masih good running condition. Dan mobil-mobil ini kan kita memang sewain buat orang wedding ya. Jadi memang ready anytime kita mau dipakai, tinggal jalan aja, nggak perlu restorasi apa-apa lagi. Keren. Gitu. Tapi mesinnya itu masih mesin asli ya? Mesin asli. Wow. Jadi semua ini kan zaman dulu kalau Chevrolet jual mobil juga ada variatif banget. Ada yang inline 6 silinder, ada yang 8 silinder. Jadi kita dari beberapa mobil ini beda-beda. Ada yang V8, ada yang 6 silinder mesinnya. Ya, dan aku lihat dari setirnya juga ada yang setir kiri, setir kanan ya. Yes, jadi kan memang mobil Amerika pun juga didesain untuk market Asia, mungkin buat Australia gitu. Jadi ada yang setir kanan juga gitu. Kirain dimodif sendiri, diganti setirnya. Enggak, memang ada. Kalau mau dirubah pun juga kitnya mereka jual, jadi kita nggak ribet gitu yang namanya untuk ganti kayak gini. Kadang kan nggak ada ya. Nah yang uniknya lagi di tahun, ini kan Chevrolet tahun 55 sampai tahun 58. Kalau bisa dilihat dari bentuk moncong depannya tuh pada beda-beda semua nih. Iya, grillnya beda. 56, 57. Jadi orang-orang kalau zaman sekarang mobil baru faceliftnya mungkin setelah 2-3 tahun ya. Ini tiap tahun mereka ganti model. Wah. Itu yang menurut saya menarik banget sebetulnya. Mereka karena menurut aku kayaknya kayak kalau dulu R&D bener-bener dilakuin terus-menerus karena mungkin gimana ya, kalau sekarang mau R&D tiap tahun nggak nutut budgetnya, bangkrut tutup, saingannya udah banyak juga. Kalau dulu kayaknya masih oke ya. Dan ini dari tahun-tahun berapa aja? Sama. Ini 50-an. 50-an semua ya. Ini 50s. Nah dari semua ini yang paling spesial yang mana? Paling mobil dari yang tahun 57 yang warna merah marun tuh. Itu mobil sudah sampai Brunei Darussalam. Oh, kita udah dipakai, dibawanya tuh ya. Siapa yang nyetir? Bokap waktu itu tahun 94. Saya masih 5 tahun. Wow. Jadi itu mobil udah nyampainya jauh juga pencapaiannya. Kalau dari semua ini mesin yang paling kuat mana, Mas? Kalau dari Chevrolet, deretan Chevrolet ini yang paling reliable tuh mesinnya yang ada di mobil merah ini sebetulnya. Yang V8 350 small block. V8-nya sebetulnya bisa dibilang ya boros sih, tapi tenaganya itu sebanding dengan keborosan bensinnya dan reliable banget 350 mobilnya. Ya. 350. 5.000 small block 5.700 cc. Gede. Lumayan lah 5.700. Zaman sekarang mah jarang banget ada 5.700 ya, udah turbo-turboan semua sekarang. Iya, semua sekarang kan kapasitasnya dikecilin. Iya. Yang satu ini ada yang nyempil sendiri nih, yang modelnya beda, biru. Itu Chevrolet Fleetline tahun 1951. Fleetline. Jadi kan memang peralihan tahun 40 ke 50 tuh body style udah berubah jauh. Iya. Dari semua ini yang butuh waktu paling lama atau paling sulit lah, atau paling ribet di restorasi yang mana? Ada di dalam sih sebetulnya koleksinya. Ada dalam sana, masih ada di dalam. Masih ada lagi koleksinya lain lagi. Kita lihat langsung. Yuk kita lihat ya. Wow, banyak banget. Ini kalau personal taste aku lebih melihat yang di sini lebih keren daripada Iya, soalnya kita nempatin yang lebih collectible item, lebih rare, yang punya value lebih kita taruh di dalam gitu. Nah ini sebetulnya satu deret nih rata-rata bisa dibilang sports car zaman dulu lah gitu. Keren. Terus ini suka banget warna putih-putih gini, bersih. Yang mana tadi yang paling? Yang paling sebetulnya paling restorasinya paling susah BMW 328 tahun 38. Kenapa ini tuh susahnya? Karena dari jumlah produksinya yang sangat sedikit. Oh, rare. Diproduksinya cuma 464 unit di dunia. 464 unit di dunia. Jadi productionnya bisa dibilang dari antara semua koleksi di sini yang paling rare ya ini gitu. Karena memang dan mobil ini didesain untuk balap doang. Zaman dulu Mile Miglia sama Le Mans. Le Mans mungkin nggak, Le Mans yang Jaguar. Tapi kalau ini Mile Miglia. Mile Miglia dia menang berapa kali lah. Keren. Mobilnya enteng sekali. Sebetulnya kalau dilihat dari speknya nggak wow-wow banget untuk mobil tahun segitu. Cuman udah termasuk kenceng ya.
Soalnya ini cuma 80 horsepower. 80 horsepower. 80 horsepower. Tapi buat tahun segitu, Yes. kayaknya nggak termasuk kenceng-kenceng juga, gitu. iya. Tuh, Keren mobilnya sih. lightweight banget. Sebetulnya dari segi restorasi yang belum lengkap tuh karena apa? Kita nyari perintilan-perintilannya kayak di instrumen clusternya Iya. ada beberapa item yang kita belum dapet. Karena dari segi supplier yang nyupply buat mobil ini untuk bikin spare part itu cuma ada satu company. Jadi ya susah banget kita. Di mana kalau tuh belinya akhirnya? Di dapetnya? Jerman langsung. Di Jerman Jerman langsung. langsung. Wow. Tapi kalau susah gampangnya restorasi itu tergantung kondisi awal dapet Betul, jadi mobilnya gini, kan. kalau kita ngedapetin mobil ya, kita bilang kita dapat mobil rongsok nih. Tapi kita berusaha sebisa mungkin yang namanya list body itu lengkap. Karena itu adalah salah satu hal yang susah didapat gitu. Iya. List chrome gitu-gitu tuh yang susah. Perintilan-perintilan kecil itu Detail-detailnya ya. itu yang susah. Karena kalau yang lain masalah mesin nantinya kan ada wear and tear. Iya. Parts itu betulin anytime gampang gitu. Tapi kalau yang udah kayak gitu-gitu susah. Jadi kita berusaha mendapatkan kondisi mobil rongsok nggak apa-apa tapi lengkap. Rongsok, Gitu. dari rongsok bisa jadi begini. Yes. Wah. Mungkin orang kadang belum tahu, belum kelihatan value-nya ya. Karena tahun segitu, awal tahun 80-an orang ngeliat mobil kayak gini dalam kondisi rongsok nggak ada niat untuk apa ya, nggak kepengen gitu istilahnya, nggak menarik soalnya. Apalagi kayak catnya masih berkarat gitu. Orang pada males nggak bisa kali ya. appreciate kalau udah Iya. jadi baru oh iya keren gitu Keren. kan. Tapi generasi muda yang muda-muda juga sekarang udah mulai kok. Nah itu banyak sekarang banget. dulu waktu Jess masih agak kecil mungkin belum seberapa trending lagi ya mobil klasik. Tapi belakangan ini berapa tahun 4-5 tahun Yes. belakangan itu kayak mulai booming banget. Yes. Terus harganya tapi juga mulai Ya, digoreng nah, kan ya. harganya digoreng itu karena Harganya ya digoreng. barangnya sedikit soalnya kan di Bener. Indonesia. Dan kondisinya udah direstorasi, mereka udah ngabisin banyak ya udah Iya. jadi jatuh harganya mahal pasti. Dan ya mau nggak mau karena barangnya dikit, susah nyarinya mau nggak mau tetap beli. Kita mau lihat-lihat yang lain Boleh, nih karena banyak boleh, ada brand apa aja nih mobil Jadi apa tadi aja. kalau kita ngeliat dari yang pertama kan tadi BMW, ini versi balapnya. Kalau sebelahnya ini BMW juga, tadi 328, yang ini 327. Ini versi family tourernya. Jadi tempat duduknya 2+2. Mesinnya hampir sama, beda satu tahun doang. Yang satu tahun 38, satu lagi tahun 39. Jadi secara body style Masih mirip. bentuknya hampir mirip lah ya. Cuma ada beda dikit-dikit. Beda tarikannya doang dari segi desainnya. Kalau yang sebelahnya lagi 190 SL sesuai dengan plat nomornya. 190 SL nih ya bisa dibilang lumayan sekarang naik daun lah istilahnya, mobil yang jadi rare juga gitu loh. Mungkin nggak se-rare 300 SL Galwing ya, cuman ya ini cikal bakalnya lah Aku istilahnya. salah satu mobil klasik paling favorit Jess itu Yes. 300 SL. Nah, itu mobil yang sangat-sangat valuable sih kalau Iya. di dunia ya. Dan bagus banget, Yes. mewah banget. Oh my god. Tapi ini bagus-bagus sih. BMW ini lucu banget, biru putih. Warnanya Jesslyn suka Iya, banget. warnanya kita kembaliin. Kadang-kadang kita berusaha sebisa mungkin maintain cat aslinya. Cuman rata-rata yang udah-udah ya kita repaint lagi pastinya. Oh iyalah. Gitu. Nah, aku penasaran banget sama mobil yang di situ tuh. Kita mau lihat. Ini moncongnya panjang banget. Panjang banget Ini ya ini. Jaguar. Ini Jaguar E-Type. Jaguar E-Type tahun 1965. 1965. Iya. Desainnya paling everlasting menurut saya kalau dari kalau kita bilang ngomongin yang namanya sports car ya paling ikonik di motorsport lah. Karena Jaguar kan bikin mobil kalau yang kita bisa lihat yang sebelah sana tuh modelnya kurang ya bagus, cuman nggak semenarik ini dengan bodi yang panjang. Iya. Even sampai Toyota juga pun bikin 2000 GT based on mobil ini. Dari ini? Karena desainnya kan hampir mirip kalau 2000 GT. Niru, ya. Gitu, niru dah istilahnya. Iya. Ini mesinnya pakai 4200 inline 6 silinder. Belum yang top of the line ya, masih ada yang V12 segala. Cuman ini udah yang 4200. Mobilnya enak banget soalnya napak rendah. Jadi bener-bener handlingnya kalau buat tikungan-tikungan di sirkuit itu enak banget. Ini kalau dibuka hoodnya keren banget ini sebetulnya. Mana? Kalau saya bukain, coba sebentar. Oke. Contoh nih yang ini nih. Sebentar ya. Nah ini kalau mau lihat engine bay-nya, mesinnya, makanya kenapa panjang moncongnya. Wow. Sebetulnya mesinnya enak banget sih, walaupun 6 silinder nggak usah yang V12, nggak usah apa, tarikannya udah enak banget. Enak ya? Enak Kenceng sekali, ya? kenceng banget. Dan ini kan dia dari segi struktur bentuk chassisnya tuh udah kayak mobil balap, bener-bener tubular-tubular iya, gitu loh. iya. Jadi memang ini banget lah kalau buat
buat di jalan sih enak banget. Nah, ini kita mau duduk ngobrol-ngobrol dikit dulu. Aku mau nanya, jadi kadang ada orang tua yang suka kayak menghasut hobinya sama anaknya. Tapi kan nggak selalu nih anaknya suka. Kadang ada yang nggak sama nih hobinya. Tapi kalau Ren bisa meneruskan hobi dari ayahnya tuh gimana awal mula? Jadi gini, kalau saya nggak tahu kenapa ya, mungkin kalau dari awal memang udah hobi juga sebetulnya gara-gara dari kecil tuh ya saya ingat banget kalau misalnya masih ada babysitter, saya tuh sukanya kalau makan maunya pindah-pindah mobil. Jadi duduk di sini, besok pindah sini, pindah sini, pindah sini. Lucu banget. Jadi gara-gara itu juga sih sebetulnya. Jadi emang kita dari dulu kita di rumah, belakang rumah kita nggak punya taman yang selayaknya orang-orang punya taman atau garden gitu untuk ngeliat-liat, kita enggak. Jadi kita lihatnya mobil terus ya, otomatis secara nggak langsung jadi hobinya mobil juga gitu. Jadi dari kecil banget udah hobi dan ikut terus ya sama ayahnya. Betul. Ya. Nah zaman dulu tuh kalau ada event-event mobil tua gitu saya selalu ikut tuh, nemenin. Pokoknya seneng aja gitu loh, kepengen. Dan akhirnya ujung-ujungnya juga mulai nyetir dari umur 10 tuh udah bisa nyetir manual, walaupun belum nyampe sebetulnya gitu loh. Jadi cuma gini-gini doang sama nggak, nyetir kopling udah bisa. Udah jadi nyampe, kita ada satu mobil kecil gitu ya, kebetulan ayah saya beli di Jerman waktu zaman dulu. Jadi tuh mobil kayak pakai mesin potong rumput gitu, 50 cc gitu, tapi udah ada koplingnya, ada gigi 1, gigi 2 dan gigi mundur. Jadi belajar tuh pakai itu tuh, sering keliling, akhirnya ya udah mobil beneran nyobain, yang udah nyampe cobain gitu loh. Jadi memang dari dulu udah hobi nyetir, suka oprek-oprek mobil. Jadi betulin apa sendiri juga gitu loh. Kepengen tahu, rasa ingin tahunya tuh ada gitu loh dengan mobil. Gimana caranya mobil bisa jalan dan lain-lain. Jadi mesinnya pun juga dipelajarin, walaupun nggak semuanya dipegang sendiri ya, pasti ada mekanik ya. Cuman paling nggak kita tuh tahu diagnosa mobil-mobil rusak. Oh kalau ini kayak gini, kejadian kayak gini tuh gara-gara apa sih gitu loh. Jadi kita nggak sepenuhnya percaya dengan mekanik atau cuman bisa pakai doang, tapi kita tahu detailnya gitu. Yang penting. Kalau ini kan dari ayah, anak juga suka. Kalau istri dukung nggak? Dukung. Jadi sebetulnya gini, zaman pacaran aja saya udah biasain tuh namanya pakai mobil-mobil klasik. Jadi mobil yang tua, udah ngerasain mogok, dorong mobil, panas AC-nya nggak dingin, itu udah ngerasain semua. Jadi nggak kaget. Jadi biar tahu dulu gitu loh. Sekalian ngetes dong, calon pasangan pengen tahu kira-kira calon pasangannya itu bisa nggak nerima yang kayak gitu-gitu, apa maunya yang naik mobil mahal doang gitu loh. Tapi enak juga kalau kayak gitu kan nggak perlu kayak mempersuasi atau ngumpet-ngumpet. Ya gitu, biasanya sih yang ada orang-orang kan selalu bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu tuh udah tapi muncul. Emang bener, kata-kata itu udah muncul di Isgar berapa kali? Memang bener, mendingan kita beli dulu. Itu terjadi bener-bener di bokap sebetulnya. Bokap tuh pernah beli 2 mobil jenazah. Jadi ada nggak di sini, lokasinya nggak di sini ya, ada di gudang kita. Jadi mobil jenazah otomatis kalau ngomong sama nyokap nggak mungkin lah dikasih beli mobil jenazah buat apaan gitu kan. Tapi dibeli dulu tuh. 6 bulan kemudian kebetulan nyokap lagi jalan ke daerah ke gudang, lihat loh kok ada mobil ini, mobil apa? Karena mobil jenazahnya masih ada peti matinya, tapi peti mati bayi ya. Peti mati untuk bayi ya, tapi masih baru gitu loh. Ya udahlah, kita mobil udah dibeli mau diapain gitu loh. Emang kenapa ngapain beli mobil jenazah? Jadi bokap punya pemikiran seperti ini, yang namanya mobil jenazah itu beda sama ambulans. Kalau ambulans itu kan biasanya dipakai buat high speed atau buru-buru nih. Jadi pasti kilometernya tinggi, kaki-kakinya udah berantakan, kurang bagus lah kondisinya. Yang namanya mobil jenazah pasti mileage-nya lebih rendah, sama kondisi mesinnya pasti nggak pernah dibejek-bejek kan jalannya pelan. Jadi kondisinya lebih bagus gitu. Tapi kan maksudnya mobil lain selain mobil jenazah juga ada yang betul, cuma mobil klasik aja karena kebetulan tuh Ford tahun 30-an dan itu mobilnya sepasang. Jadi satu buat yang cowok, satu buat cewek. Kalau buat bawa jenazahnya beda-beda. Jadi ukirannya zaman dulu juga beda, ukirannya yang khusus buat pasangan cowok gimana, yang cewek gimana gitu loh. Ya menarik aja sih punya mobil gituan. Menarik tapi agak serem-serem gimana makanya nggak taruh di rumah. Nggak ditaruh sini ya? Nggak taruh di rumah. Oke. Ada sebuah artikel dari Om Hauke waktu itu, katanya Om Hauke ini suka meracuni anak-anak muda untuk suka dan peduli terhadap mobil-mobil klasik. Kalau menurut Kak Lauren, sepenting apa sih mobil klasik dalam dunia otomotif sekarang? Kalau di Indonesia sendiri sangat penting ya. Jadi gini, di Indonesia itu ada satu buku nih, namanya Kereta Setan, buku Belanda yang kita dapat. Di buku itu tuh dijelaskan bahwa di Indonesia ini zaman dulu tuh ada 240 merek mobil. Merek mobil bukan tipe mobil ya. Merek mobil. Jadi sangat-sangat banyak banget di Indonesia. Nah,
Sayangnya mungkin karena perang lah, ada yang dijadiin besi tua, ada yang dihancurin jadi senjata dan lain-lain. Tapi dengan apa yang tersisa ini kita mesti tetap ngelestariin supaya anak cucu kita, generasi penerusnya tuh bisa tahu bahwa oh ada loh mobil-mobil seperti ini di Indonesia gitu loh, dan bisa mengappreciate bahwa kita tuh walaupun bukan penghasil mobil, kita nggak bisa menghasilkan mobil, kita nggak pernah bikin mobil di Indonesia sebagai assembly mungkin iya, tapi kalau kita bikin mobil nggak pernah, tapi kita punya nilai sejarah gitu loh, diakuin di dunia bahwa oh ini mobil yang aneh-aneh gini tuh ada di Indonesia gitu loh. Karena faktanya mobil-mobil yang sekarang pun itu basisnya tuh dari mobil-mobil yang ini loh, yang plastik yang dulu. Dan engineeringnya pun juga basicnya juga niru dari yang dulu, cuma dikembang-kembangin aja gitu loh. Even trennya kan kalau zaman sekarang ya kayak Mustang, kayak Jaguar, model-modelnya kembali lagi ke yang lama. Even kayak SL yang baru pun grillnya mereka sekarang dibentukin sama seperti yang lama. Jadi emang ada satu nilai tersendiri lah, berarti memang ada di zaman dulu tuh mobil ini punya nilai tersendiri gitu. Karena orang-orang zaman dulu tuh bukan bodoh loh guys, mereka pinter, cuma kurang canggih aja teknologinya. Jadi kayak dari segi bentuk dan lain sebagainya tuh ada penjelasannya di balik mereka buat kayak gitu tuh kenapa kayak gitu. Jadi, nah apalagi juga sekarang eranya udah mulai listrik ya. Kalau mobil-mobil listrik lama-lama nanti anak-anak yang zaman dulu mana ngerti mobil-mobil yang pakai combustion engine kayak gini gitu loh. Itu kan perlu dipertahankan gitu loh. Walaupun mungkin nantinya jangan sampai nggak boleh jalan sih mobil-mobil kayak gini ya. Harus tetap boleh jalan lah ya. Kita juga walaupun ada polusi dan lain-lain, tapi kan mobil ini kan jalannya juga jarang-jarang gitu loh. Supaya bisa lebih di-appreciate lah. Cuma kayaknya pasti nggak sih ntar ujung-ujungnya everything goes to listrik. Yes, cuman saya juga ngeliatnya gini, lebih ke yang namanya mobil-mobil baru lebih susah untuk dikoleksi dalam arti karena apa? Material yang dipakai di mobil itu udah nggak bare metal lagi. Contoh kayak dashboard dan lain-lain semua udah pakai soft touch, ya kan? Terus materialnya udah kayak plastik. Lama-lama pasti dengan berjalannya waktu bakalan pecah lah, lengket-lengket lah. Itu nggak bisa kalau mobil lama kan semuanya cuman bare metal dicat, ya udah karatan, di restore lagi, dicat lagi, bisa di keep gitu loh. Kalau mobil baru jadi lebih susah untuk dikoleksi gitu loh. Tapi aku sebagai pecinta, aku kan sukanya supercar biasanya. Jadi supercar kan ya bermain mesin dong, NE dan lain sebagainya, biar ada suara itu. Aku sebenarnya juga sayang banget dengan zaman ke depan pasti tapi udah menerima kalau nanti ke depannya pasti EV semua. Tapi ya sayang aja sih kalau misalnya ya mobil-mobil dengan mesin yang seperti ini, apalagi sekarang mobil klasik juga banyak yang keren-keren, udah ada banyak komunitasnya juga sih ya sekarang. Sayang juga sih. Oke guys, seru banget hari ini. Tadi juga Jesslyn masuk sini kaget banget, di dalam sini ternyata keren-keren guys. Seru banget, asik banget, thank you banget Kak Lauren udah meluangkan waktunya buat Isgar hari ini. Oke, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe, dan komen juga di bawah siapa isi garasi selanjutnya yang kalian mau aku review. Jangan lupa juga untuk subscribe ke Prestige Productions. Oke, see you on the next time, bye-bye.